Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas dan juga belajar bersama-sama mengenai CMake. Yang dimana CMake sendiri simpelnya adalah sebuah build tools yang membantu kita dalam proses pengembangan dalam pembuatan aplikasi ataupun proyekan menggunakan bahasa pemrograman C++. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas lebih lanjut mengenai CMake itu sendiri. Oke, di sini kita akan membahas CMake, Build Your World. Nah, jadi CMake sendiri adalah sebuah build tools yang bisa kita gunakan untuk build, testing, dan juga packaging yang paling banyak digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut mengenai CMake, di sini saya menyajikan sebuah video penjelasan singkat, sebuah video pendek mengenai CMake itu sendiri. Langsung saja kita tonton bersama-sama. What is a toolchain and how does CMake fit into it? Let's look at GCC. When a software developer wants to take source code and build a working program, he'll run a tool called Make. And Make, in turn, will call GCC, the compiler. GCC will internally use multiple tools. So first, your source code gets run through CPP, the C preprocessor. After that, it gets run through the actual compiler called CC1, and that takes the source code and turns it into assembly code for your CPU. Then the assembler is run, GAS, and that'll take the assembly code, turn it into machine code, and then the machine code from all the source files are linked together using LD, the linker, and then you have a working program. That is the toolchain. So how does CMake fit into all of this? CMake fits at the top of the chain. It reads in its own scripts and then generates a build script for all the major toolchains for all the major operating systems. If you want to know how to do that, check out my other CMake videos or head to cmaketutorial.com. Oke, baik teman-teman. Dalam video barusan kita telah menonton bersama bahwa terdapat penjelasan mengenai CMake. Nah, di sisi lain sebelumnya Bapak tersebut menjelaskan mengenai toolchain. Jadi sebelum membahas lebih lanjut mengenai CMake, di sini saya akan menjelaskan mengenai toolchain itu sendiri. Oke, jadi toolchain merupakan serangkaian alat pemrograman yang dapat digunakan secara berurutan untuk mengubah source code kita menjadi program yang dapat dijalankan ataupun executable program. Biasanya file itu berekstensi .exe. Nah, contoh toolchain pada GCC ataupun GNU Compiler Collection ada dua, yaitu Make dan juga GCC itu sendiri. Nah, kalau Make itu alat yang kita jalankan pertama kali. Make tersebut mengelola proses build dan secara internal akan memanggil GCC-nya. Nah, GCC itu sebagai compiler utama, di mana GCC itu memanggil beberapa alat, yaitu CPP ataupun C preprocessor, compiler, assembler, dan juga linker. Jika CPP itu dia akan memproses source code serta mengganti makro dan juga menyertakan file header-nya. Seperti contohnya adalah file header adalah include yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua adalah alat compiler, yang dimana compiler akan menerima output dari CPP sebelumnya dan mengubahnya menjadi kode assembly. Kemudian ada assembler yang dimana mengubah kode assembly menjadi kode mesin. Dan yang terakhir ada linker, yang dimana dia itu adalah alatnya berfungsi untuk menggabungkan semua objek files dan juga library yang diperlukan menjadi satu program yang dapat dijalankan, program exe ataupun sejenisnya. Oke, selanjutnya mengenai fungsi utama CMake. Nah, CMake sendiri saya tekankan sekali lagi bahwa bukanlah sebuah compiler seperti GCC pada umumnya. Nah, melainkan CMake itu adalah sistem build generator. Fungsinya yang pertama adalah dapat membaca script build. Nah, CMake akan membaca file konfigurasi sendiri. Nah, paling umum itu nama filenya adalah cmakelist.txt. Kemudian fungsi kedua adalah menghasilkan script build. Nah, berdasarkan file sebelumnya, CMake akan menghasilkan script build seperti makefile untuk Make ataupun file project untuk Visual Studio seperti yang sudah dijelaskan pada video singkat sebelumnya yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan, baik itu Windows, Linux, ataupun macOS. Nah, selanjutnya untuk manfaatnya yaitu sebagai portabilitas dan fleksibilitas, yang dimana CMake digunakan satu script untuk semua. Nah, kita hanya perlu menulis satu set file cmakelist.txt dapat digunakan untuk semuanya. Nah, CMake di sini juga mendukung multi-platform
macOS dan juga Windows. Untuk Linux ataupun macOS dapat menggunakan GCC ataupun CLang. Untuk Windows menggunakan Visual Studio Code, dan sebagai alternatif lainnya macOS dapat menggunakan Xcode. Nah, dengan kata lain, CMake di sini bertindak sebagai perantara ataupun pihak ketiga yang memungkinkan kita untuk menggunakan satu instruksi build yang sama, namun dapat dibangun di berbagai sistem yang berbeda dengan toolchain yang berbeda juga. Oke, kenapa di sini kita menggunakan CMake? Jadi terdapat 4 alasan. Yang pertama mengenai portabilitas lintas platform. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa satu file cmake.list.txt tadi dapat digunakan di berbagai OS, baik itu Windows, Linux, dan juga macOS. Kemudian manajemen project yang modern. Kita dapat mengelola banyak file sumber ataupun source code, library eksternal, serta konfigurasi compilernya. Kemudian terdapat alasan integrasi dengan IDE yang didukung oleh Visual Studio, CLion, Visual Studio Code, Qt Creator, dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah CMake di sini menyederhanakan build, yang dimana di sini kita menghindari penulisan Make file manual yang mudah salah dan sulit dipelihara dalam proyekan kita. Oke, di sini terdapat beberapa step ataupun prosedur dalam menggunakan CMake. Kita harus menggunakan CMake dan juga beberapa compiler serta GW di MSCS2. Jadi pastikan teman-teman sudah menginstalasi CMake, MSCS2, dan di MSCS2 nanti kita akan menginstal compiler dengan dua perintah yang berbeda menggunakan command pacman di sini. Begitu teman-teman. Dan jangan lupa juga di Visual Studio Code menambahkan extension bernama CMake Tool. Untuk alur build-nya dapat teman-teman perhatikan di slide berikut ini. Oke, nah di sini saya juga akan membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan CMake dan juga bantuan AI. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code menggunakan GitHub Copilot. Di sini sudah saya sediakan prompt yang akan digunakan nanti. Begitu teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mendemonstrasikan bagaimana cara kerja CMake itu sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, tahapan selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita akan menginstal compiler dan juga CMake di MSCS2. Di sini teman-teman dapat mengetikkan dua perintah menggunakan kata kunci pacman. Untuk yang pertama, kita akan menginstal compiler. Teman-teman dapat mengetikkan perintah sebagai berikut. Oke, di sini ada total 52 package yang akan kita install. Kita tunggu bersama-sama saja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita telah berhasil untuk menginstal compiler. Selanjutnya kita perlu menginstal satu lagi, yaitu menginstal CMake di MSCS2. Teman-teman dapat mengetikkan perintah berikut ini. Kita tunggu proses instalasi untuk penginstalan CMake di MSCS2 ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini saya telah berada di Visual Studio Code dan saya telah membuat satu folder bernama CMake. Sebelum kita melakukan proses penggodaan, saya ingatkan untuk jangan lupa menginstal ekstensi yang bernama CMake Tools dari Microsoft itu sendiri, karena kan hal ini penting untuk proses penggodaan kita selanjutnya. Baik, di sini teman-teman harus berada di directory ataupun folder kosong. Kemudian cara selanjutnya adalah teman-teman dapat menggunakan shortcut Ctrl+Shift+P untuk menunjukkan all command. Jadi langsung saja kita klik pada bagian keyboard masing-masing Ctrl+Shift+P. Oke, di sini terdapat beberapa komen yang dapat kita gunakan. Dikarenakan kita akan melakukan proses CMake, langsung saja kita pilih CMake Quick Start. Ya, di sini kita harus menginputkan nama project yang akan kita buat. Misalkan saya buat namanya kalkulator. Oke, dikarenakan kita akan membuat menggunakan bahasa C++, kita pilih bahasa C++. Selanjutnya, kita
kita akan menggunakan executable. Nah, untuk additional option-nya di sini kita akan menggunakan keduanya, yaitu CFS dan juga CPAC. Langsung saja kita checklist keduanya. Kita klikkan OK. Oke, di sini teman-teman lihat tergenerate dua file, yaitu cmake.list.txt dan juga main.cpp. Nah, untuk bagian konfigurasi preset, kita di sini enter saja. Nah, di sini kita akan membuat dari compiler. Otomatis kita pilih opsi create from compiler. Oke, di sini akan muncul beberapa compiler. Kita dapat memasukkannya, namun di sini sudah terdapat opsi GCC yang saya gunakan versi 6.3.0. Kita gunakan versi ini saja. Oke, langsung saja kita enter. Oke, di sini proses build akan dilakukan oleh program. Oke, di sini terdapat beberapa file, cmake.txt, cmake.preset.json, dan juga main.cpp. Begitu. Proses konfigurasi proyeknya masih berlanjut, kita tunggu saja teman-teman. Di sini juga terdapat folder bernama out. Di dalamnya terdiri dari beberapa folder, ada folder CMake dan juga CMake file. Kita tunggu sampai proses konfigurasinya selesai ya di sini teman-teman. Setelah itu kita akan melakukan prompting bersama-sama. Promptingnya saya sudah sediakan sebelumnya. Langsung nanti kita copy paste saja di chat. Oh, ternyata sudah selesai. Langsung saja di sini kita berikan promptingan yang telah kita buat tadi. Oke, di sini promptingnya agak cukup panjang karena kan prompting yang semakin jelas akan menghasilkan output yang lebih jelas juga. Begitu teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan promptingan, kita coba run dulu deh. Nah, teman-teman, untuk merunnya harus melakukan proses build dulu. Di bagian kiri bawah terdapat build. Langsung saja kita build di sini. Oke, build finish with exit kode berarti berhasil. Langsung saja kita run di sini. Kita langsung launch saja. Oke, di sini terdapat outputnya terlihat hello from calculator sesuai telah yang digenerate oleh kode tadi, yaitu cout hello from calculator. Jadi kita telah berhasil untuk run. Langsung saja di sini kita masukkan prompt yang telah kita buat tadi. Oke, sepertinya akan menggunakan waktu yang cukup lama teman-teman. Di sini kita tunggu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita melewati berbagai error dan telah melakukan prompting ulang, di sini saya telah berhasil membuat kalkulator menggunakan CMake dengan bantuan AI berbasis GUI. Jadi ada user interface-nya di sini. Di sini kita coba saja kalkulatornya. Kurang lebih di sini kalkulator secara fungsi dapat berjalan dengan lancar, yang dimana dapat menghitung operasi aritmatika sederhana, poin jumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Namun menurut saya UI-nya di sini kurang baik karena kan terdapat di sini terlalu mentok ke bagian padding bawah, terus warnanya juga masih terlalu basic. Pada saat melakukan prompting tadi saya mengalami beberapa error, kemudian saya melakukan prompting dan juga melakukan pendekatan lebih lanjut dengan AI untuk menghasilkan output yang lebih jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jelas promptingnya maka akan menghasilkan output yang lebih jelas juga. Oke, baik, sekian untuk demonstrasi dalam pembuatan kalkulator ini. Oke teman-teman, sekian saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dadah.